Oh, pada angkrem ya Om ya. Ini Sonic Semara kayak Semara nih. Oke, itu juga kandang tuh Om. Kandang semua. Masuknya lewat mana? Lewat sini. Itu juga masih ada itu. Us. Gak apa-apa Om. Enggak apa-apa. Itu nek masuk bentar gitu bisa. Masuk dalam. Ganggu. Kalau masuk ganggu ya. Ada angkrem jangan sih. Oh iya. Lemeh, masuk lihat kan apanya? Enggak, udah dapat dulu. Itu kan sudah bisa. Telurnya lihat. Terus ini sudah. Ini jantan betinanya mana Om? Untuk jantannya yang itu, yang ring umara itu, yang kuning, ini yang betinanya. Kalau bedain jantan betinanya gimana tuh? Ya, karena ini kan ringnya ada beda dulu, warnanya ada beda. Kalau posisinya nggak ada ringnya ya agak susah. Kalau udah dewasa gini kan kalau jantan ngerol, yang betinanya ngitiran gitu. Biasanya kan problemnya itu di posisi anak keluar. Jantan betinanya gimana? Biasanya gini, dari kalau 3 anak ini seringnya di prediksi awal yang besar sendiri sama kecil sendiri dulu. Itu prediksi awal, tapi nanti bertambahnya usia dia udah agak dibedakan dari body, dari face kepalanya itu udah bisa dibedakan. Tapi ya masih sebatas prediksi, belum 100% akurat. Berarti yang barep sama ragilnya itu jantan. Biasanya, prediksi awal itu. Wis mangkel wis. Ini dulu kandang mure disulap jadi kandang anis kembang. Merah kancah, es darah biru. Udah produksi semua. Iya. Ini kelola tuh. Sudah berapa lama tuh ternak anis kembang? Dari tahun 2000 mulai lagi ya sekitar tahun 2012 mungkin ya. Dari 2012. Kalau mulai breedingnya, mulai kalau breedingnya. mainnya anis kembang kakak saya udah lama. Kalau dulu tahun 2000 itu sudah breeding dulu waktu Ya 3 pasang. dulu 3 pasang sekitar tahun 2000. Kemudian vakum dulu nggak ada lomba kecuali lombanya kan di tingkat nasional lah. Kita dulu lomba untuk di breedingnya agak nggak kerawat terus kita jual semua. Kita mainin lomba nggak ada kan berlatas dulu nggak ada kan, adanya kan keluar kota semua. Lihat sana. Sekarang ganti yang sangkar gantung. Topimu deh. Iya. gawat gitu Pak. Sangkar gantung. Totalnya punya berapa pasang, Mas? Kalau totalnya sekitaran sama poligami ya 30-an ya Mas ya. Kalau sama poligami. Sama yang poligami itu. Itu kakaknya. Biasanya maksimal kalau poligami betinanya berapa? Satu jantan bisa dipoligami 3 ekor, 5 ekor nggak apa-apa. Kalau idealnya itu pakai kandang kayak tadi atau gantung gini Om? Nggak ada ukurannya. Kalau kandang kantong aja bisa, apalagi kandang yang lebih besar kan itu. Hasilnya cenderung sama sebenarnya. Cuman praktisnya praktis sangat gantung. Nggak membuang-buang tempat ya? Ini anakannya. Tapi kalau udah jodoh ini buat breeding masih perlu dijemur-jemur apa enggak? Enggak perlu. Ya, paling hanya sesekali kalau habis panen di mandiin sama di karamba dijemur itu kan untuk angin-angin. Itu kan jemur kan juga nggak perlu lama-lama. Karena pada dasarnya kan untuk anis kembang itu kan burung suka dingin ya.
Tapi semak-semak biasanya di dalam. Meskipun burung dingin tapi kan dia kan juga butuh sinar matahari untuk mengatur suhu tubuhnya. Ini masih ada. Itu ini. Apa ini? Ini jantan juga apa? Oh, poligamian. Ini juga kita juga pakai. Buat apa itu? Ini ebot breeding. Buat breeding. Ini kenaro. Oh, ada telurnya. Ada telurnya. Biasanya kalau sekali nelur gini maksimal telurnya berapa? 4 Sampai paling maksimal 4. bisa jadi semua kayak gitu. Bisa jadi semua. Kadang yang isi 3, kadang 2, nggak mesti sudah. Ada yang sangat permanen tergantung juga. Pernah nggak Mas? Kalau kendalanya ternak anis merah, anis kembang itu apa Mas? Musim kemarau biasanya cacingnya itu yang sok ada kendala. Cacingnya. Ya, soalnya kan nganu Mas. Kalau udah terbiasa cacing alam, kalau musim kemarau kan cacing alam susah. Ya. Diganti cacing ternak itu bisa berpengaruh ke nutrisi anakannya, hasilnya sering beda. Nah ini tadi anakannya diloloh pakai apa ya tadi? Ini pakai kloto sama por karena usianya kan sudah Lebih dari 1 2 minggu. minggu itu kita kadang pakai por murni sudah bisa. Udah aman ya. Aman. Nggak harus cacing. Nah, tapi kalau 1 minggu itu kita masih Dari 0 sampai 1 minggu harus Cacing. wajib cacing. cacing. Kalau nggak ada cacing kan kita mainnya kloto. Jadi por sama Kombinasi kloto kroto. itu untuk menunjang vitaminnya kan proteinnya. Terus ini harus mau nggak mau tetap kudu dapat cacing gitu. Cacing. Iya. Kalau untuk anis kembang itu emang prioritas utama harus cacing itu harus ada. Cacing alam ya. Kebiasaan Mas. Dalam arti kalau udah biasa cacing alam ya lebih bagus cacing alam. Udah biasa cacing ternak ya lebih bagus cacing ternak, gak usah diganti-ganti. Oh, gitu. Udah dari awalnya dulu, udah kebiasaan dulu. Kalau di sini cacing Pakainya cacing alam, udah Cacing kebiasaan alam. cacing alam. Cuman mau nggak mau kalau musim kemarau itu ya Kesusahan ya. pasti kasihnya cacing ternak. Cuman untuk watung loloh, indukan yang loloh itu dikombinasi lagi dengan kroto, ditambahin kroto. Oh solusinya gitu. Kalau pakai cacing alam toh, kalau udah kebiasaan pakainya, kalau pakai cacing ternak aja itu biasanya vitamin keanakannya banyak yang kurang, jadi hanya kurus-kurus. Tapi itu tadi kembali lagi itu tadi kebiasaan awalnya dulu sebenarnya. kalau anis kembang itu burungnya kagetan nggak sih Om? Burungnya ya kalau anis kembang kan nganu, kebiasaan dia kan endemik di semak-semak yang agak gelap-gelap. Otomatis awalnya ya sok mungkin naluri liarnya dia tumbuh lagi bisa. Jadi kalau untuk sudah di breeding itu kan tergantung ini ya, tergantung satu kebiasaan, yang dua cara perawatan kita, cara kita tuh membiasakannya itu gimana. Kalau sudah dibiasakan di keramaian sama orang, ada orang yang melihat, kemudian lalu lalang orang itu udah nggak masalah, ya insya Allah dia akan lebih berani gitu. Tapi kalau yang udah disendirikan, tempat yang sepi, nggak ada lalu lalang orang, otomatis baru lihat orang asing wah langsung Pokoknya dia ini. sering itu yang lihat benda asing dia pasti loncat gila. Banyak kan kaget kayak topi, helm, payung itu dia sok kaget. Berarti kalau punya tempat nggak begitu tenang, kalau udah biasa nggak tenang Nggak ya masalah. nggak Nah, kalau kayak ini kan udah terbiasa orang lalu lalang ini tetap dia produksi di sini. Oh, Udah nggak ada kebiasaan dia. Cuman tadi jadi nggak nggak perlu terbiasa lihat topi kaget. kaget, nggak terbiasa lihat helm kaget itu kebiasaan dulu. nggak perlu harus Kalau yang udah terbiasa lihat benda itu ya nggak apa-apa. Caranya Kalau warna rambutnya ganti gitu kaget nggak? apa mungkin kaget kalau rambutnya ganti ya. Nah ini kayak kakak saya itu kan jarang pakai ini pakai ini tadi ada yang kaget. biasa gitu. Iya. Kalau sebetulnya kunci beternak anis kembang itu apa? Sabar dan telaten. Semua untuk kunci tetap hampir sama ya. Kunci pertama itu kan satu. Kalau saya pertama saya itu
menyayangi dulu, suka. Ya. Kalau kita itu menyayangi, kita suka, itu perawatan kita itu kan dengan kasih sayang. Tidak hanya sekedar pas dibutuhkan saja. Karena kita menikmati dari segi suaranya itu, kita bisa merasakan kenikmatan. Oh, suara yang ini begini, ini begini, ini begini. Ibarat suara itu kan ada cengkokannya, ada suara yang bening, ada suara yang kristal kan itu. Berarti dari suka tumbuh chemistry. Iya, kan itu. Setahun bisa berapa kali memproduksi? 1 bulan kalau dari induk, insya Allah per bulan. Per bulan 1 kali. Jadi Itu 1 1 tahun bulan itu sekali. kalau tidak kepotong nabung, yang minimal 10 kali bisa. 10 kali. Minimal. Kalau nggak kepotong nabung. Biasanya ngerami berapa hari tuh? 14 hari. 14 hari. Terkadang nggak sampai 2 minggu udah netas. Netas nanti diambil di usia berapa? Lihat kondisi. Ya kurang lebih 1 minggu lah. Tapi umumnya 1 minggu. Tapi kalau kondisi agak darurat, 1-2 hari pun diambil. Darurat dalam artian Induknya rewel, nggak mau ngelolong. Nah, Itu juga kendala ya. kendala. Itu Atau- harus pandai-pandaian Melihat ya. leadernya melihat situasinya itu. Ini kemarin banyak udah pada diambilin. Kan ada yang indukan cuma ngeremi itu aja, kalau dipantau hanya ngeremi aja kok cacingnya nggak berkurang lah, berarti itu nggak dilolo. Oh, gitu. Harus cepet-cepetan kita Diambil berarti diambil, kita harus dipanen. teliti juga Iya, ya, harus tiap hari diliatin gitu. Iya, harus dipantau terus emang. Kalau cara ternak dari awal gimana? Dari awal penjodohan ya. Yang utama jantan betina harus siap birainya dulu. Usia tidak jadi patokan. Ada yang usia 1 tahun ke bawah udah mau jodohin, ada yang sampai bertahun-tahun belum mau dijodohin, ada. Yang penting birainya itu udah cukup dulu. Kalau birai Contohnya otomatis bunyi contohnya birai itu kalau jantan udah ngerol, betinanya dia udah ngiwir jenrit itu. Nah, itu udah tandanya dia birai. Walaupun terkadang itu dijodohin juga belum mau. Nah, jadi harus ada kesabaran dan ketelatennya yang ternak tadi. Jodohnya itu langsung jadiin satu apa ditemuin tempel sangkar dulu? Langsung jaduin satu, masukin kandang. Tapi dilihat dulu ya. Dia dipantau sambil dipantau. Jadi nanti kalau udah kelihatan jodoh itu biasanya jantannya disarang langsung ngerol ngerayu itu, betinanya ngikutin disarang sambil ngelepar-ngelepar. Ya itu tandanya udah jodoh. Di tarangan ya. Itu tandanya udah jodoh. Jadi anis kembang itu tidak ada kata rukun. Kalau nggak jodoh ya pasti langsung tarung, nggak ada rukun-rukunan. Berarti kalau rukun berarti jodoh. Iya, kalau udah rukun jodoh. Kemarin kan ada banyak, udah pada diambil.